Dan kita akan lanjutkan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi, Head of Research Korea Investment dan Sekuritas Indonesia atau KISI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wafi, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik sesuai dengan market juga hari ini. Iya, terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDI Channel. Rally masih berlanjut Pak sampai dengan awal pekan ini dan sudah menembus di atas level psikologis di 6.700-an. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini dan penguatan signifikan yang sudah terjadi setelah menyentuh level terendah pasca trading halt beberapa waktu lalu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara pergerakan hari ini saja, pergerakannya relatif cukup terbatas ya dengan posisi kenaikan juga di sekitar 0,66%. Dan kalau kita bandingkan misalkan dengan data historis ya, dari level terendahnya itu di awal April 2025 kemarin, memang IHSG ini sudah naik sekitar 12,5%. Dan memang secara valuasi bisa dibilang untuk saat ini valuasinya juga tidak bisa kita bilang murah juga ya, walaupun juga sebenarnya tidak mahal juga ya, di sekitar 14,5 kali juga price to earning ratio. Jadi saya rasa memang koreksi teknikal untuk jangka pendek ini bisa saja terjadi, meskipun secara momentum sebenarnya momentumnya sekarang sudah cukup positif. Secara tren IHSG sudah keluar dari fase bearishnya. Saya rasa untuk koreksi yang wajar sampai dengan level sekitar 6.600 bahkan sampai 6.550 merupakan masih level koreksi yang cukup wajar untuk saat ini Pak David. Baik, arah indeks harga saham gabungan selanjutnya Pak Wafi di tengah pekan ini, pekan yang cukup sibuk sepertinya, ketika beberapa hari terakhir minim sentimen. Pekan ini akan ada rilis data PCE inflasi Amerika Serikat, kemudian perkembangan tarif perang dagang, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama di 2025. Posisi indeks harga saham gabungan sudah jenuh beli, arah ke depan akan seperti apa, kemudian support dan resistennya Pak Wafi? Ya, saya lihat memang untuk potensi kenaikan atau level resistance ya untuk saat ini memang sudah mendekati level resistance di sekitar 6.850 sampai dengan 6.950. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada potensi koreksi untuk jangka pendek, namun koreksi sampai dengan level 6.550 ini masih merupakan level koreksi yang cukup wajar. Dan kelihatannya untuk secara momentum karena IHSG sekarang juga sudah tidak lagi masuk ke dalam fase bearish, masih terbuka peluang cukup lebar untuk kembali rebound dan menguji level resistance-nya di 6.950. Baik Pak Wafi, dari sisi sektor sampai dengan penutupan sesi pertama siang tadi, sektor energi memimpin penguatan Pak. Beberapa saham sektor energi hari ini menguat signifikan. Ada PTRO, Raja, kemudian Ratu hari ini cukup naik signifikan. Kita ke PTRO Pak Wafi, analisis dan rekomendasi Anda di tengah penguatan yang terjadi. Kinerja mereka juga sudah rilis, mengalami penguatan di atas 400%. Namun dari sisi pendapatan ini hanya naik tipis saja. Kemudian tahapan dividen tampaknya ikut membayangi dari pergerakan saham PTRO. Analisis Anda untuk PTRO Pak, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk menanyakan saham PTRO. Saya akan coba cek. Ada Bapak Nainggolan dari Bapak Siotang dari Medan, Sumatera Utara. Untuk minggu ini support dan resistennya untuk PTRO sudah punya di 2490 Pak. Oke, 2490 berarti posisinya sudah potensial gain. Iya, betul. Iya, betul. Nah, untuk PTRO sendiri sebenarnya saya lihat saham ini masih ada potensi kenaikan terdorong dari katalis tadi ya, result dari laporan keuangan net profit terutama, dan juga ada ekspektasi pembagian dividen juga. Walaupun mengingat kenaikan dari pendapatannya atau revenue-nya sendiri memang kelihatan masih cukup tipis, dan juga sebenarnya kalau kita lihat dari sisi valuasi juga sebenarnya masih cukup mahal ya, di price to book value di sekitar 7 kali. Ya memang saya belum menyarankan investor untuk buy and hold ya, mungkin memanfaatkan momentum dan timing dari laporan keuangan dan pembagian dividen, lebih kepada time frame untuk jangka pendek hingga jangka menengah untuk PTRO. Range pergerakan harganya sendiri untuk saat ini saya lihat ada level resistance di sekitar level support di 2450. Untuk level resistance itu ada di sekitar level 3520.
kelihatannya untuk PTRO setelah hari ini juga naiknya cukup tinggi. Iya. Ini ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu, jadi lebih disarankan untuk menunggu di sekitar area support. Baik, Bapak Si Hotang dari Medan tadi sudah punya di 2.900, punya posisi di 2.900 Pak. 400 ya. 2.400 ya. 2.400. Ya, ini untuk mengamankan posisi yang sudah ada, stop loss diperlukan tidak Pak dalam hal ini? Sebenarnya belum perlu ya. Mungkin pilihannya bisa realize dulu profitnya di level sekarang karena ada potensi koreksi dalam beberapa hari ke depan, atau di hold nanti dengan opsi jika ingin melakukan averaging up ketika terjadi koreksi juga bisa. Baik, kalau punya di 29 Pak, ada potensi ke 35 tadi Pak? Iya, masih ada potensi menuju ke level resistance 3.500. Artinya masih di hold Pak Wafi? Iya, masih bisa di hold. Baik, penguatan sektor energi hari ini juga ditopang oleh penguatan dari saham lainnya Pak. Ada Raja hari ini menguat di atas 10%, 2.330. Sempat tertekan tadi di sesi pertama di 2010. Analisis dan rekomendasi untuk Raja. Ya, untuk Raja di sini kalau kita lihat kenaikan hari kedua, dan memang kalau kita lihat secara valuasi sebenarnya masih relatif lebih murah dibandingkan dengan PTRO ya, price to value di 3,5 kali. Potensi kenaikan masih ada untuk jangka pendek, saya lihat masih ada ruang menuju ke level sekitar 2.600, itu adalah target resistance terdekatnya. Sementara untuk level supportnya itu ada di level 1980. Walaupun saya tidak terlalu menyarankan juga bagi para investor mungkin yang belum memiliki Raja untuk masuk di harga sekarang itu di 2.330 ya, karena memang naiknya sudah 2 hari berturut-turut dan relatif cukup tinggi juga kenaikannya, sehingga memang sudah masuk ke area jenuh beli dan bahwa terjadi koreksi. Baik, penutupan hari ini di 2.330 menguat di 10,95%. Dari sektor energi Pak, dari sisi saham beberapa perbankan big cap hari ini menjadi penopang terbesar penguatan indeks harga saham gabungan. Cukup menarik, di tengah rilis kinerja, ada yang sudah rilis, ada yang belum dan masih ada yang menantikan. Dan saham perbankan big cap hari ini lebih cenderung mengalami penguatan, meskipun BBNI tertekan di 0,24%. Saya mau ke BBRI terlebih dahulu Pak. Hari ini naik paling tinggi di 2,67%, sudah berada kembali di level 3.800-an. Ya, di sini kalau kita lihat untuk BBRI tadi ya, Mas David ya. Untuk BBRI sendiri kalau kita lihat hari ini baru breakout MA20-nya, mungkin breakout pertama dalam 2 minggu terakhir ya. Ada kenaikan volume juga di sini yang cukup bagus, dan memang kalau kita compare secara valuasi juga sebenarnya masih relatif cukup murah ya Pak David ya, untuk baik itu untuk BRI, BNI dan juga untuk PMRI ya. Untuk BRI saat ini dengan PBV masih di 1,8 kali. Saya rasa ini potensi kenaikannya juga masih ada menuju ke resistance sideways channel-nya dia paling tidak di sekitar level 3980. Baik, rekomendasinya seperti apa Pak untuk BBRI? Di tengah penguatan terjadi, kemudian kalau kita flashback ini, naik signifikan, kemudian dalam waktu cepat kembali bergerak di zona merah. Ya, sebenarnya untuk level sekarang masih bisa dipertimbangkan jika ingin entry di BBRI ya, dan saya rasa tadi di level di 3840 hingga menuju ke level resistance di 3980 masih ada potensial upside yang cukup baik juga ya. Dan untuk level support yang bisa diperhatikan itu ada di level 3730. Dan kalau kita bicara mengenai dari sisi performance dan potensial ke depannya, sebenarnya untuk BBRI bisa kita simpulkan kelihatannya the worst-nya sepertinya sudah lewat di tahun lalu, dan mudah-mudahan ke depannya dengan adanya pergantian manajemen, kemudian juga ada isu dana tara selesai, ini kelihatannya juga akan menjadi tahun yang positif buat BBRI dan juga kawan-kawannya. Sudah ada bayangan Pak prospek kinerja atau proyeksi mungkin di kuartal pertama yang belum rilis? So far kita masih melihat menunggu lebih lanjut juga dari sisi prospeknya. Namun kalau melihat dari performa bulanannya, kelihatannya ini akan sesuai dengan ekspektasi market. Baik. Dari BBRI kita bergeser ke BBCA Pak, ikut menjadi penopang utama, menguat 2% di 8.700. Arah selanjutnya untuk BBCA potensi ke 8.800-an kembali. Ya, untuk BBCA kalau kita lihat di posisi sekarang itu di 8.700,
Ini juga memang kalau secara valuasi bisa dibilang memang yang paling mahal di antara 4 big banks. Iya. Tapi perlu diingat juga bahwa memang BCA secara historis selalu menjadi yang termahal memang di antara 4 big banks. Namun kalau kita lihat secara valuasi historisnya BCA, di level saat ini 8775 itu dengan price to book di sekitar 4 kali, ini sebenarnya masih relatif di bawah rata-rata historicalnya BBCA. Dan bicara mengenai momentumnya sendiri untuk harga saham BBCA 8775 ini sebenarnya sudah keluar dari fase bearish juga, di mana momentum atau turning point-nya itu ada di level 8.575 untuk BCA. Dan potensi kenaikan saya lihat terdekat ini ada di level 9.200 untuk level resistance terdekat untuk BCA. Baik, penutupan hari ini di 2,03% ke 8.775. Di luar dari potensi saham-saham perbankan big cap, Pak, bagaimana dengan posisi saham-saham lapis di bawahnya? Mungkin kita ke BBTN ini, Pak Wafi hari ini melaju kencang di atas 6% di 1.100. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan, Pak, yang masuk di WhatsApp interaktif kami. Mohon analisisnya untuk BBTN, peluang recovery ke 1.200 nyangkut di angka yang sama. Saya akan coba cek. Pertanyaan datang dari, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak. Nyangkut di 1.200, ada potensi ke arah sana tidak untuk BBTN? Iya, 1.200 ini merupakan angka yang visible sebenarnya untuk BTN. Mengingat tadi ya dari sisi performance-nya dan valuasinya memang masih relatif cukup murah. Jadi 1.200 ini merupakan angka yang masih bisa sebenarnya dicapai untuk BTN. Namun perlu diperhatikan juga mengingat pergerakan harganya ini naiknya juga sudah cukup signifikan ya, dari awal Maret di sekitar 800-an sekarang sudah di sekitar 1.100-an, sehingga saham ini memang rawan terjadi koreksi jangka pendek terlebih dahulu nih pada itu. Dan koreksinya sendiri ini bisa sampai ke level kurang lebih sekitar 990, itu adalah area level supportnya untuk ke BBTN. Jadi strateginya bisa di hold sampai dengan level 1.200 atau jika ingin dipertimbangkan ingin averaging dan ketika nanti terjadi koreksi pun bisa. Baik, BBTN ditutup hari ini di 1.100, menguat 6,25%, di hold saja, ada potensi recovery ke 200, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Review dan rekomendasi dari saham-saham dan sektor yang hari ini menjadi penopang utama pergerakan indeks harga saham gabungan. Pak Wafi, kita akan jeda kembali terlebih dahulu, untuk kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.